Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rayhan Ridanu dengan NIM 23065110084. Di sini saya akan mengerjakan soal UAS, yaitu lanjutkan desain jaringan komputer pada UTS sehingga sesuai dengan soal berikut. Yang pertama, setup DHCP server di Mikrotik sesuai dengan perhitungan IP address pada UTS. Untuk IP address-nya saya pakai, ini nanti akan berubah kayaknya. Dengan netmask-nya /29, karena cuma butuh 6 jaringan kok 6 disable IP. Terus pada Mikrotik sehingga komputer klien dapat terhubung dengan internet, dan setup hotspot pada Mikrotik sehingga komputer klien dapat login dan terhubung ke internet dengan bandwidth terbatas 1 Mbps. Langsung saja kita buka developernya. Kita bikin mesin dulu untuk Mikrotiknya. Kita pilih Mikrotiknya, saya pakai ini putar OS versi 6 level 6 dan file.ova. Next, name-nya bisa kita ganti Mikrotik UAS. Import ini dari ya. Nah, ini sudah jadi. Terus kita pergi ke ini dulu, host network manager. Ini buat ngatur ini VirtualBox host only Ethernet adapter. Ini yang akan menghubungkan kita dengan Mikrotik ini nanti agar bisa disetting Mikrotiknya. Kita pakai adapter configure automatic atau DHCP. Kalau udah on, kita matikan aja. Kalau belum, kita bikin. Lalu kita pergi ke setting, kita lihat network. Di sini adapter 1 host only adapter itu sudah betul. Adapter 2-nya kita hidupkan juga. Kita pilih yang NAT. Selesai, kita langsung pergi ke GNS. Kita bikin new blank project dengan judul UAS Jarkom. Nah, ini udah UAS Jarkom. Terus kita buka ke edit reference. Kita hubungkan default-nya tadi. Ini yang buat saya kedepan tadi, kita bikin baru. Ini Mikrotik UAS tadi yang barusan kita bikin. Nah, finish. Udah. Apply, oke. Ini bakal keluar Mikrotik UAS-nya. Terus kita setting dulu. Biar networknya jadi 4. 3 aja. Kita cuma pakai 3. Karena kita cuma butuh satu PC buat buktian. Langsung apply, oke. Ini langsung kita tarik aja ke sini. Nah, udah 3. Langsung kita butuh juga switch sama VPCS. Kita hidupin dulu, kita sambungin dulu ini dari Ether 2. Nah, ini untuk Ether 1 itu atau Ether 0, kalau di sini Ethernet 0 itu yang ngehubungin komputer kita dengan Mikrotiknya. Untuk Ether 1 kita tadi setting sebagai NAT-nya yang ngambil sekian. Sedangkan Ether 2 ini kosong, bisa dipakai buat nyambungin, buat ngasih internet ke switch. Terus dari switch kita kasih dari Ether 1 ke Ethernet 0-nya PC buat PC ngambil jaringan. Terus kita hidupin semua. Yes. Nanti mesinnya ini akan langsung jalan. Kenapa ini, Le? Nah, udah jalan. Oh, tadi error karena lagi jalan ini mesinnya. Ini dia.
dulu. Nah, silang aja disuruh login admin potong passwordnya. Biar gak disuruh ganti password, kita Ctrl C. Nah, dengan itu kita bisa buka si pinboxnya. Di sini akan keluar mikrotiknya tadi dengan identity mikrotik master. Kita pakai MAC address buat login. So, kita bisa ganti namanya mikrotik master tadi dengan identity, kita ganti dulu. Kita bisa ganti identitasnya dengan yang lain. Contohnya kita ganti sama mikrotik aja. Nah, udah. Oke. Terus kita pergi ke IP address. Ini pasti masih kosong. Jadi kita minta dulu pakai DHCP client. Buat baru kita ambil pakai Ether 2 buat ambil jaringannya. Klik karena dia kan NAT. Nah, ini bound itu berarti udah nyambung. Jadi kita bakal dapat IP di sini. Ini IP jaringan. Ini bisa buat mapping Google. Kita coba in 4.8.8 Ether. Nah, bisa kan? Langsung ke Ctrl C buat cancel. Terus kita bikin IP address buat Ether 3. Ether 3 yang nyambung di sini. Kan tadi nyambungnya pakai Ether 3. Oh, dari sini ke sini kan nyambung pakai Ether 3. Jadi kita bikin Ether 3. New address di Ether 3. IP-nya 192.168, last name saya 4.1/29. Karena tadi di UTS kita pakai /29. Ya di sini disable IP-nya pakai 1 sih, tapi kita pakai .4.1. Versi apply, oke. Ini IP dari mikrotik ke switch dan ke PC lagi. Terus kita bikin IP server dengan DHCP setup. Kita pilih yang Ether 3, next. Nah, nanti akan kelihatan IP yang bisa dipakai itu 4.2 sampai 4.6. Kita next lagi. Ini biarin aja, selesai. Terus untuk komputernya kita minta IP dulu. Kita minta IP dari mikrotik. Caranya kita klik konsol, kita pilih konsol, terus kita ketik IP DHCP. Nanti dia bakal dapat IP. Selesai, kita lihat buat nampilinnya kita pakai show. Kita dapat IP 4.6. Terus kita coba aja kita mapping ke IP ini tadi, gateway-nya 4.1. 92.168.4.1. Berhasil. Berarti kita udah terhubung dari PC ke mikrotik. Selanjutnya adalah kita bikin DNS dulu. DNS-nya itu servernya 8.8 sama 8.4. Jangan lupa kalau remote request-nya dicentang terus apply, oke. Terus kita ke mana ya? Mana dulu enaknya? Ada sih. Kita ke IP firewall. Kita bikin NAT. Klik new. Kita pilih generalnya search NAT. C-nya. Terus out interface kita pilih Ether 2. Karena itu yang akan hubungin kita sama internet.
Maaf rekamannya kepotong ya. Ini kita pilih auto interface-nya Ether 2, J-nya search.NET, terus action-nya kita ganti dari ASAP ke Masquerade. Apply, oke. Dia bakal dapat internet sih harusnya. Terus kita ke IP firewall. Salah. Kita ke IP servernya udah ada. Client udah ada. Address udah ada. Terus kita coba dari komputer. Ini tadi harusnya belum bisa ping Google. Coba ini kita matikan dulu Masquerade-nya tadi. Ininya maksudnya. Kita pause dulu natnya. Ini komputer kita nggak akan bisa nge-ping Google karena belum tersambung. Nah, nggak bisa kan? Terus kalau ini kita natnya kita hidupin, enable, udah nyala. Nah, itu bisa akhirnya. Coba kita ping lagi ya. Nah, bisa kan? Berarti ini komputernya udah nyambung ke internet. Atau ya udah nyambung ke internet. Selanjutnya kita bikin hotspot, IP hotspot, IP hotspot. Terus kita bikin hotspot setup. Kita pilihnya di Ether 3. Next, 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 next aja terus sampai ke DNS name. Ini kita bikin nama DNS-nya. Kita pakai login.co.id. Next, buat namanya tamu, passwordnya tamu. Next, selesai. Terus kalau misal kita di sini mau ngeping lagi, ini pasti ada perbedaan. Nah, ini perbedaannya adalah kita nggak bisa ngeping Google karena kita belum login. Agar kita bisa login, sebelum itu kita batasi dulu. Nah, kita batasi dulu tamu. Ini limitnya jadi 1 Mbps. 1 M per 1 M. Apply, oke. Jadi nanti kalau nyambung, limitnya bakal cuma 1 MB mentok. Terus kan masih belum bisa nyambung nih, masih belum bisa ngeping nih. Jadi kita harus ngehubungin dulu atau login dulu. Coba ping yang lain. 1 ini juga nggak bisa karena kita belum login. Caranya gimana biar login? Kalau lewat PC ini kan nggak ada interface-nya. Nah, jadi kita login pakai IP binding. New MAC address-nya kosongin, address-nya itu address kita di sini. Show address, tadi address-nya 4.6. Nah, isi. Terus 2.1.4.6. Servernya out, ininya kita pilih bypass apply, oke. Nah, jadi dia sudah login, padahal nggak login. Kita sebagai admin yang login. Terus kita coba ping dulu, pasti bisa ada udara. Ya, lanjut kita coba ping Google, bisa juga karena sudah login. Dan itu sudah selesai. Di sini bisa dilihat profilnya di sini limitnya 1 MB, atau kita bisa lihat di sini di view, kita lihat ini ke traffic. Kita coba ngeping Google, di sini akan kelihatan trafficnya. Rate-nya 672 Mbps. Ini nggak sampai 1 MB karena mentoknya di 1 MB. Sekian dari saya, itu video Mas yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.